Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang beda. Bukan parfum, bukan produk-produk apapun, tapi lebih ke yang namanya lifestyle. Yang pengen gue share hari ini adalah how to lose 30 kg. Gimana gue ngilangin 30 kilo dalam waktu 1 tahun. Bukan gimmick, bukan apa, nggak perlu bayar ini itu, free. Semuanya free. Lu bisa lakuin kapan aja dan di mana aja tepatnya. So, tanpa basa-basi gue langsung mulai. Fase pertama itu ketika gue mulai di bulan Oktober 2020. Di Oktober 2020 itu gue ngerasa overweight banget, obesitas banget. Karena berat badan gue menyentuh ke 118 kilo. Ya, itu udah amazing menurut gue. Waist size gue itu sampai 42 inch. Kalau misalnya beli celana gue beli ukuran 42, dan gue ketika pakai baju itu pasti pakai ukuran XXL atau XXXL. Dan gue itu udah ngerasa ngep banget. Gue jalan kaki aja capek, ngapa-ngapain juga capek, dan gue memutuskan oke, this is the time to stop. Gue mesti bisa reduce, mesti bisa kurangin berat badan gue. So gue set a goal. Pokoknya gue nggak mau tahu gimana pun dalam 1 tahun gue mesti bisa turunin 15-20 kilo. Itu sebenarnya target gue. Gue cuman pengen di angka berat badan gue itu di bawah 100 kilo. Karena gue menyentuh 118 kan, itu sebenarnya target goal gue. Tapi along the way gue malah menemukan hal-hal yang bikin gue bisa makin kurus. Dan ini yang akan gue share di video ini. So, pertama-tama yang lu orang harus lakuin adalah kurangin makan. Dengan yang gue bilang kurangin makan itu bukan istilahnya lu diet mati-matian, lu mesti cuman makan protein, cuman makan apa, nggak makan nasi atau apa, nggak, bukan kayak gitu caranya. Lu tetap makan normal sehari 3 kali, pagi, siang, malam, tapi porsinya yang lu kurangin. Apa yang gue maksud dengan porsinya lu kurangin? Biasanya nih, misalnya lu makan nasi padang 1 bungkus kayak kuli itu, chop, makan setengahnya aja. Intinya adalah, biasanya kita itu makan itu harus sampai kenyang. Itu yang biasa jadi kebiasaan kita. Tapi yang gue lakuin adalah gue makan untuk menutupi rasa lapar gue. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi ketika gue lapar, gue makan. Tapi gue nggak perlu makan sampai abisin itu 1 bungkus. Karena notabene orang-orang biasanya punya mindset istilahnya, kalau lu di-serve 1 bungkus, lu mesti habisin 1 bungkus itu. Atau enggak misalnya lu ambil nasi, habis itu lu ambil lauk, lu makan, lu harus habisin piring itu. Sebenarnya enggak kan. Jadi yang lu harus lakuin adalah cuman kurangin porsi makan lu. Itu adalah fase pertama yang lu harus lakuin. At the same time, yang lu orang harus lakuin adalah olahraga ringan. Nah, olahraga ringan yang lu lakuin tuh simple banget. Kalau gue waktu itu agak ekstrim ya, gue ngikutin yang namanya Muay Thai. Tapi sebenarnya lu orang nggak perlu kayak gitu. Apalagi buat teman-teman misalnya yang nonton ini yang totally tipe mager, nggak mau jalan, nggak mau gerak punya, coba jalan kaki, deket-deket aja, atau nggak angkat-angkat barbel dikit. Yang penting lu ada olahraganya dikit untuk pembakaran. So, itu adalah part pertama. Lu kurangin porsi makan, lu olahraga tipis-tipis. Kenapa itu penting banget? Dengan lu mengurangi porsi makan lu, otomatis size lambung lu itu akan mengecil. Dan itu butuh waktu, 2-3 bulan. Lambung lu itu akan mengecil dan lama-lama lu makan itu udah nggak bisa banyak, guys. Itu paling pentingnya banget. 3 bulan pertama itu essential banget. Di 3 bulan pertama itu gua turun sekitar 6-8 kilo. Nah, habis itu yang gue lakuin adalah, karena porsi makan gue udah dikit, gue mulai olahraga lebih banyak. Nah, di fase kedua ini, yang paling penting lo orang harus inget adalah gimana caranya meningkatkan metabolisme pembakaran di tubuh lu. Ya, dengan lu, istilahnya gini, lu udah menggendut atau segala macam, metabolisme pembakaran tubuh lu itu lama-lama tuh turun, guys. Jadi yang perlu lu lakuin adalah naikin metabolisme pembakaran tubuh lu. Apa yang lo harus lakuin? Kalau gua, simple banget yang gua lakuin, gua turun hampir 20 kilo lebih itu cuman dengan jalan kaki, guys. Seriously, cuman jalan kaki, sehari minimal 10.000 langkah. Gimana sih kok cara jalan kaki 10.000 langkah? Kalau lu di rumah punya yang namanya
Treadmill, it's even better. Lu nggak perlu lari, lu nggak perlu apa, jalan santai aja. Kayak gue jalan 10.000 langkah itu makan waktu sekitar 1,5 jam lah kurang lebih di mesin treadmill itu. Yang gue lakuin adalah 1,5 jam ngapain? Gue sambil denger lagu, gue sambil nonton Netflix, gue sambil kerja, gue sambil teleponan. Itu yang gue lakuin, tapi gue sambil jalan gitu, sambil jalan kaki, sambil telepon, sambil main gadget, kayak gitu doang. Simple banget guys. 1,5 jam nggak akan terasa lewat gitu doang. Dan normally kalau misalnya kalian tanya, kok misalnya dengan aktivitas kita sehari-hari itu, kita dapat berapa langkah sih? Normally manusia itu ketika jalan normal, maksudnya beraktivitas normal sehari-harinya itu cuma 3.000 langkah. Itu gue udah hitung setiap hari. So next yang gue pengen ngomongin adalah tools essential yang lu butuhin ketika menjalankan jalan kaki 10.000 langkah ini. Itu cuma satu yang gue pakai, namanya smart band kayak gini. Kalau gue personally gue pakai yang Huawei Band 6. Ini nggak disponsorin ya. Lu bisa pakai merek apa aja, tapi personally gue pakai Huawei Band 6 ini. Dan buat gue angka di sini tuh penting banget, dan itu sesuatu yang memotivasi gue, yang tiap hari bikin gue, kalau gue ngelihat kayak gini, bukannya parnoan ya guys, tapi gue ngelihat, aduh steps gue masih kurang, gue mesti jalan. Kalau misalnya teman-teman nanya, kok gue kan anak kantoran, gue mana bisa ada waktu buat jalan apa segala macam. No bullshit guys, gue ngelakuin itu pas jam kantor. Gue masih bisa dapetin 10.000 langkah minimal. Apa yang gue lakuin adalah gini guys, ketika gue pagi-pagi jalan nyampe kantor, gue nyetir ya ke kantor. Habis itu pas gue nyampe parkiran mobil, gue turun dari mobil, gue jalan kelilingin komplek kantor gue dulu. Habis itu gue baru naik pergi kantor. Kayak gitu aja gue bisa dapetin 1.000 langkah. Nah, pas jam siang-siang, jam 10 kayak gitu, ketika lu udah mulai kerja, gue yakin lu anak kantoran pun, lu nggak mungkin yang namanya kerja terus-terusan. Nggak. Lu pasti ada spare time ketika dimana lu nge-scroll Instagram lah, nge-scroll TikTok lah, pasti ada waktu untuk itu. So, gue tetap nge-scroll Instagram, gue tetap nge-scroll TikTok, tapi sambil jalan kaki. Yes, gue turun, kebetulan kantor gue di lantai 6, gue turun ke bawah, ya gue jalan sambil nge-scroll Instagram. Pas gue udah, lu cuman butuh jalan 5-10 menit, habis itu lu naik lagi, balik lagi kerja. Tapi itu lu lakuin repetitively. Dan ketika misalnya lu jam makan siang, lu turun, habis makan siang, lu turun, lu jalan kaki aja, lu paling banyak waktu itu adalah ketika lu selesai makan siang. Apalagi kalau misalnya lu orang tipe yang istilahnya bawa bekal ya, makan pasti bisa lebih cepat. Turun dari kantor, lu jalan kaki, keliling. Sehari 10.000 langkah nggak akan terasa. So, rumusnya tuh gampang banget. Satu, kurangin porsi makan lu. As time goes by, dengan waktu berlalu itu, porsi makan lu otomatis akan mengecil. Jadi intake kalori lu itu akan jauh lebih mengecil, dan lu ngebakar itu dengan 10.000 langkah. Jadi lu bisa kurus guys. So sekarang yang tadi gue bilang waist size gue tadinya 42 inch, sekarang udah turun ke 35 ke 34. Itu udah lumayan signifikan menurut gue. Dan size baju gue dari yang XXL atau XXXL sekarang udah turun ke L. So it's amazing how it transforms. Dan satu hal lagi yang lo orang mesti tahu, dengan menjalankan yang gue lakuin ini, yang paling menurut gue happy itu adalah lu bisa mendapatkan yang namanya endorfin. Jadi itu adalah salah satu substance di tubuh lu, hormon semacam itu. Gue juga nggak pinter dengan hal-hal kayak gini, tapi gue ngerasa happy. Yes, dengan menjalan kaki, gue ngerilis stres yang ada di badan gue dan pikiran gue. So, kalau misalnya teman-teman pengen gue bikin video gimana gue menjalankan rutinitas makan gue, atau gue gimana rutinitas istilahnya olahraga gue, please drop in the comment down below. Dan kalian juga bisa tanya-tanya gue via DM. Itu aja guys dari gue. Thank you guys for watching this video. Until next time, bye-bye.